ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is a tank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kondisi yang baik, serta selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 4 ini. Tapi kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran yang kedua, ad-darsus tsani, yaitu nanti yang akan kita bahas adalah materi tentang al-mihnatu atau profesi satu pekerjaan. Baiklah anak-anak, seperti biasa di sini ada kompetensi inti yang dapat kalian baca dari KI 1 sampai KI 4. Kita langsung ke kompetensi dasar. Ya, kalian bisa lihat ada kompetensi dasar 1, 2, 3, dan 4. Kita langsung di KD 3.1. Karena berkaitan dengan pengetahuan, kalian harus bisa memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam artian bunyi, kata, dan makna dari teks yang sangat sederhana terkait tema al-mihnatu yang melibatkan tindak tutur memberi, meminta informasi yang sangat sederhana terkait profesi. Kemudian menganalisis unsur kebahasaan bunyi, kata, dan makna dari teks yang sangat sederhana terkait tema al-mihnatu dengan memperhatikan struktur isim isyarah dan dhamir munfasil. Nah, nanti kita akan pelajari tentang isim isyarah ya, dan juga dhamir munfasil. Kemudian yang berkaitan dengan kompetensi dasar 4.1 yaitu menyajikan hasil analisis bunyi yang berkaitan dengan keterampilan, kata, dan makna secara sederhana terkait tema al-mihnatu secara lisan dan tulisan. Kemudian mendemonstrasikan tindak tutur mengungkapkan harapan secara lisan. Nah, itulah kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini. Nah, ini indikatornya. Kalian harus mampu melakukan percakapan sehari-hari tentang profesi dalam bahasa Arab. Kemudian kalian harus mampu melafalkan mufradat tentang profesi bahasa Arab dengan intonasi yang benar. Lalu kalian harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar profesi dalam bahasa Arab. Kalian harus mampu memahami tata bahasa atau kaidah bahasa Arab tentang isim isyarah dan dhamir munfasil. Lalu kalian harus mampu melakukan dialog secara sederhana dengan tata bahasa atau kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, ini peta konsepnya seperti biasa ya. Ada an-nasyatul ula atau kegiatan pertama, an-nasyatul tsani kegiatan yang kedua, an-nasyatul tsalits ya kegiatan ketiga, kemudian an-nasyatul rabi' kegiatan yang keempat. Ya, kalian bisa lihat nanti di sini kita langsung al-mihnatu ya, kalian bisa lihat gambar-gambarnya ya. Ada profesi seorang seperti tukang pos, kemudian fotografer, kemudian pegawai kantor, dokter ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di gambar. Nah, apa saja bahasa Arab dokter ya, bahasa Arab pegawai kantor. Nah, di sini kita akan pelajari. Kita masuk ke nasyatul ula.
kegiatan yang pertama, ya. Unzur wastami' wa a'id. Lihat, dengarkan, dan ulangi. Di sini ada kodenya mata, telinga, ya, dan ulangi. Repeat atau a'id. Ya. Nah, di sini ada dialog, ya, berkaitan dengan profesi antara Ibrahim dengan Hasan. Ya, mereka berbicara tentang profesi. Kita langsung baca dialognya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Ibrahim wa ana tilmidun. Waman anta? Ana Hasan wa ana tilmidun aidon. Man dzalika? Dzalika as-sayyidu Uthman. Huwa mudarrisun. Waman tilka? Tilka as-sayyidatu Aisyah. Hiya muwadzafatun. Hal dzalika syurtiyun? Na'am, dzalika syurtiyun. Huwa as-sayyidu Ahmad. Ya. Nah, ini percakapan antara Ibrahim dengan Hasan yang berkaitan dengan al-mihnatu atau profesi. Kita langsung mengartikannya bersama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Ibrahim, saya Ibrahim. Wa ana tilmidun, dan saya seorang murid. Tilmidun artinya murid, ya, murid laki-laki, karena Ibrahim itu biasanya identik dengan nama laki-laki. Waman anta, ya, dan siapa kamu? Nah, anta ini adalah termasuk domir, ya, domir munfasil yang menunjukkan kamu laki-laki, ya, karena Hasan, ya, adalah seorang laki-laki. Kalau dia perempuan, jadi nanti pertanyaan jadi waman anti. Nah, kalau dia perempuan, karena Hasan ini laki-laki, jadi waman anta. Jadi siapa kamu? Ana Hasan, saya Hasan. Wa ana tilmidun aidon, dan saya murid juga, ya. Tilmidun murid laki-laki, aidon artinya juga. Man dzalika? Nah, dzalika inilah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim itu kata benda yang menunjukkan satu benda, ya. Dza isyarah itu artinya tunjuk atau menunjukkan. Ya, nah, dzalika ini, ya, menunjukkan satu objek yang jauh, ya, yang dikhususkan bagi kata mudzakkar, ya, kata yang berjenis laki-laki. Dzalika, itu. Siapa itu? Dia berarti sedang menunjuk objek yang jauh yang laki-laki. Nah, dijawab oleh Hasan, dzalika as-sayyidu Uthman. Itu Pak Utsman, ya. Nah, berarti dzalika itu menunjukkan bagi objek yang jauh, ya, yang berjenis mudzakkar atau laki-laki. Huwa, nah ini dhamir munfasil. Huwa, ya, sama seperti anta tadi. Huwa juga merupakan dhamir munfasil, tapi huwa ini bukan berarti kamu, tapi dia, karena huwa ini menunjukkan kepada as-sayyidu Utsman. Huwa, dia laki-laki. Nah, dhamir munfasil yang menunjukkan dia laki-laki. Huwa mudarrisun, dia seorang guru, ya, guru laki-laki, mudarrisun. Nah, man tilka? Nah, ini tilka. Kalau tadi dzalika menunjukkan objek yang jauh yang berjenis laki-laki atau mudzakkar. Kalau tilka sebaliknya, ya, menunjukkan objek yang jauh tapi berjenis muannas atau perempuan. Nah, kalian bisa lihat di sini tilka as-sayyidatu Aisyatu, ya, itu adalah ibu Aisyah, ya. Kalian bisa lihat tuh bedanya as-sayyidatu dengan as-sayyidu.
Kalau as-sayyidu untuk mudzakar, kalau as-sayyidatu untuk muannas, untuk perempuan. Dia ada tak marbutahnya. Nah, Aisyah identik dengan nama perempuan. Nah, lalu hiya, ini lihat hiya, ini dhamir munfasil, ya. Hiya muwadzafatun. Hiya itu kata ganti dari dia perempuan, ya. Sama dhamir munfasil. Kalau tadi huwa dia laki-laki, kalau hiya dia perempuan. Muwadzafatun artinya pegawai perempuan atau karyawan perempuan, ya. Dia seorang pegawai, ya. Ibu Aisyah itu seorang pegawai, seorang karyawan. Ya, kalau dia laki-laki nggak ada ta marbutahnya. Nah, begitu juga tadi mudarrisun, karena laki-laki jadinya mudarrisun, kalau perempuan jadinya tinggal tambahin ta marbutah, mudarrisatun. Ya, itu bedanya. Lanjut, hal dzalika syurtiyun, apakah itu seorang polisi? Syurtiyun maknanya polisi, ya. Lalu dijawab oleh Hasan, na'am, ya betul. Dzalika syurtiyun, ya itu seorang polisi. Huwa, nah karena tadi dzalika itu menunjukkan laki-laki, maka dhamir munfasilnya menggunakan huwa. Huwa as-sayyidu Ahmad. Huwa dia adalah as-sayyidu Ahmad. Dia Pak Ahmad. Kita lanjut. Nah, kalian bisa memperagakan hiwar atau dialog di atas, ya, bersama teman kalian atau orang tua kalian di rumah. Kita lanjut. Yang B, unzur wastami' wa a'id, ya. Lihat, perhatikan, dengarkan dan ulangi. Nah, ini bedanya antara muannas dan mudzakkar nih, kalian bisa lihat. Mudarrisun artinya guru laki-laki. Kalau guru perempuan mudarrisatun. Nah, begitu juga dengan tilmidun, artinya murid laki-laki. Kalau murid perempuan tilmidatun, ya, murid perempuan atau pelajar perempuan. Nah, ini syurtiyun artinya polisi, tabibun artinya apa nih? Dokter. Kita lanjut. Nah, muhandisun artinya apa? Arsitek, ya. Kalau tajirun pedagang, ya. Nah, ini muwadzafun karyawan atau pegawai laki-laki. Nah, fallahun artinya petani. Terus sa'iqun artinya supir atau pengemudi. Kalau jundiyun apa? Tentara, ya. Nah, ini sil, sambungkanlah as-suwara, ya, gambar-gambar al-atiyata bi khatin amamal ajwibatis sahihati. Sambung gambar dengan kalimat yang sesuai. Mudarrisatun yang ini, ya. Kemudian tobibun, ya, yang ini bawah. Lalu muwadzafun nih yang lagi duduk, ya. Syurtiyun nih, ya. Dan yang terakhir fallahun nih yang lagi megang cangkul. Oke, kita lanjut. Istami' thumma dha' alamata 'ala suwaratil munasibati. Dengarkan, kemudian letakkan tanda checklist pada gambar yang cocok, ya. Harus ada suaranya, ya, karena kita nggak ada suaranya, jadi langsung aja kita artikan aja. Ini apa nih? Fallahun atau petani. Kalau ini sa'iqun, ya, artinya supir atau pengemudi. Ini tobibun, dokter.
laki-laki. Kalau ini jadi apa? Dokter perempuan. Tobibatun, ya. Lalu ini guru perempuan, mudarrisatun. Kalau guru laki-laki, ya, mudarrisun, ya. Kemudian ini muwazzafun, pegawai laki-laki. Ya, ini juga bisa jadi mudarrisun juga, ya, guru laki-laki. Lalu ini syurtiyun, ya, polisi. Ini jundiyun, tentara, ya. Nah, kita lihat di sini ada bacaan pada nasyatut tsani, aktivitas yang kedua. Kita baca bersama-sama. Al-mihnatu ismi Umar wa ana tilmidun wa hadhihi Zainabu hiya tilmidatun wa hadha as-sayyidu Faridun huwa mudarrisun wa hadhihi as-sayyidatu Fatimatu hiya mudarrisatun. Unzuri ya Aisyatu dzalika Utsmanu huwa muwazzafun wa tilka Hindun hiya mumarridatun. Dzalika Hassan huwa tabibun wa tilka Husna hiya khayyatatun. Dzalika as-sayyidu Ahmad huwa syurtiyun wa tilka as-sayyidatu Maryam hiya syurtiyatun aidan wa dzalika as-sayyidu Salih huwa tajirun wa tilka as-sayyidu Faridatu hiya ba'i'atun. Unzur ya Hamid dzalika Musa hal huwa mumarridun la huwa muhandisun. Kita artikan bersama-sama. Al-mihnatu artinya profesi atau pekerjaan. Ismi Umar, nama saya Umar. Wa ana tilmidun, saya seorang murid. Wa hadhihi Zainabu, dan ini Zainab. Lihat, hadhihi adalah isim isyarah yang menunjukkan satu objek yang dekat, ya, yang diperuntukkan bagi perempuan. Makanya hadhihi Zainabu, ini adalah Zainab. Hiya tilmidatun, nih, hiya isim dhamir munfasil, ya, karena dia perempuan. Dia juga seorang murid. Hadza as-sayyidu Faridun. Kalau tadi pakainya hadhihi, sekarang pakainya hadza. Kenapa? Karena hadza menunjukkan bagi laki-laki. Hadza ini as-sayyidu Farid. Ini Pak Farid, ya. Huwa mudarrisun, dia seorang guru. Huwa, kenapa pakainya huwa? Karena dia dhamir munfasil yang menunjukkan bagi dia laki-laki. Wa hadhihi as-sayyidatu Fatimah, dan ini Ibu Fatimah. Hiya mudarrisatun, dia adalah guru perempuan. Unzuri ya Aisyah, lihatlah wahai Aisyah. Dzalika Utsman, itu Utsman. Huwa muwazzafun, dia seorang pegawai atau karyawan. Wa tilka Hindun, dan itu Hindun. Hiya mumarridun, hiya mumarridatun, dia seorang perawat. Ya, mumarridah atau mumarrid artinya perawat. Dzalika Hasan, itu Hasan. Huwa tabibun, dia seorang dokter. Wa tilka Husna, dan itu Husna. Hiya khayyatatun. Apa nih artinya khayyatatun? Artinya penjahit. Dzalika as-sayyidu Ahmad, dan itu adalah Pak Ahmad. Huwa syurtiyun, dia seorang polisi.
Wa tilka as-sayyidatu Maryam, dan itu ibu Maryam. Hiya syurtiyatun aidon. Dia juga seorang polisi nih, lihat bedanya. Syurtiyatun pakai tak marbutoh, syurtiyun nggak pakai tak marbutoh. Ya. Nah, artinya ini polisi laki-laki dan ini polisi perempuan. Wa dzalika as-sayyidu Shalih, dan itu Pak Soleh. Huwa tajirun, dia seorang pedagang. Wa tilka as-sayyidatu Faridatu, dan itu ibu Faridah. Hiya bai'atun, dia seorang penjual atau pedagang juga ya. Nah, kalau tajirun lebih besar skalanya, tapi kalau bai'un lebih kecil ya. Unzur ya Hamid, lihatlah wahai Hamid. Dzalika Musa. Unzur ya Hamid, lihatlah ya Hamid. Dzalika Musa, itu Musa. Hal huwa mumarridun, apakah dia seorang perawat? La, bukan. Huwa muhandisun, dia seorang arsitek. Oke. Nah, kalian bisa jawab nih. Man as-sayyidu Farid? Siapa Pak Farid? Mana jawabannya? Nih, lihat. As-sayyidu Farid huwa mudarrisun. Ya, Pak Farid dia seorang guru. Hal Utsman mumarridun. Apakah Utsman seorang perawat? Mana Utsman? Ya, dzalika Utsman huwa muwazzafun. La, ya. Jawabannya di sini la, huwa muwazzafun. Hal Hasanu tabibun, apakah Hasan seorang dokter? Lihat jawabannya. Dzalika Hasan huwa tabibun, berarti jawabannya na'am. Na'am huwa tabibun. Ya. Nah, terus man as-sayyidatu Maryam, siapakah ibu Maryam? Mana ibu Maryam nih? Tilka as-sayyidatu Maryam hiya syurtiyatun aydon. Nah, berarti jawabannya gimana? Siapakah ibu Maryam? Jawabannya hiya syurtiyatun. Gak usah pakai aydon karena tadi penjelasannya nggak pakai juga pertanyaannya, nggak ada aydonnya ya, maka cukup dengan jawaban hiya syurtiyatun, dia adalah seorang polisi. Man Musa hal huwa muhandisun, mana Musa? Kita lihat ya, Musa ya. Nah, dia benar seorang arsitek. Dia seorang arsitek, benar. Berarti jawabannya na'am huwa muhandisun ya. Nah, kalian nanti bisa latihan sendiri. Kita langsung masuk ke nasyatut tsalits ya, aktivitas yang ketiga. Undur wastami' wa'id, perhatikan, dengarkan dan ulangi. Hadza Utsman huwa mudarrisun, ini namanya Utsman, dia seorang guru. Hadhihi Zainabu, ini Zainab. Hiya tabibatun, dia seorang dokter perempuan. Kemudian dzalika Hasan, itu Hasan. Huwa muwazzafun, dia seorang pegawai. Tilka Hindun, itu ibu Hindun. Hiya mumarridatun, dia seorang perawat. Hadza Ahmad, ini Ahmad. Huwa syurtiyun, dia seorang polisi. Hadhihi Fatimatu, ini Fatimah. Hiya mudarrisatun, dia seorang guru perempuan. Nah, di sini ada soal tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilik ya, kalian bisa saling bertanya dengan orang tua kalian di rumah ya. Nah, contoh al-misal, ada kata muwazzafun dan syurtiyun. Nah, kalian bisa buat pertanyaan, hal huwa muwazzafun? Na'am huwa muwazzafun ya, dengan dua jawaban, dengan na'am atau dengan la ya, harus ada dua jawaban, na'am dan la. Kalau na'am jawabannya na'am huwa muwazzafun, kalau la
ya, la huwa syurtiyun. Begitu juga ya, nih yang nomor 1 ada kata syurtiyun, ada kata mudarrisun. Ya, pertanyaannya kalian mau pakai huwa, mau pakai anta, mau pakai hiya, terserah, boleh ya, bebas. Yang penting antara jawaban dengan pertanyaan harus sinkron. Jangan pertanyaannya hiya, jawabannya huwa. Nah, itu nggak boleh. Nah, misalkan contoh, hal huwa syurutiyun. Nah, kalau jawabannya la atau na'am, na'am huwa syurtiyun. Kalau jawabannya la huwa mudarrisun, gitu. Oke, kalian bisa lanjut ya sampai pertanyaan yang kelima. Lalu di sini juga ada latihan hawil kama fil misal, ya, ubahlah sesuai seperti yang dicontoh. Ada kata Ahmad dan syurtiyun. Nah, hadza Ahmad huwa syurtiyun. Kalian juga bisa pakai dzalika Ahmad, ya, huwa syurtiyun. Ya, boleh pakai hadza atau dzalika, boleh. Ya. Ya, kalian bisa cocokkan di sini. Ada kata Sa'id, ada kata mudarrisun. Ya. Dzalika Sa'idun, itu Sa'id. Huwa mudarrisun, dia seorang guru. Ya, boleh. Kita lanjut ke aktivitas keempat. Nasyatur rabi'. Hawil kama fil misal, ubah sesuai dengan yang dicontoh. Di sini ada kata Ali dan muhandis. Contoh, zalika titik huwa titik. Nah, zalika Ali huwa muhandisun, ya. Nah, di sini ada kata sa'idun, hadza sa'idun huwa fallahun. Ya, tinggal kalian masukkan saja ke titik-titiknya. Lanjut. Nah, di sini yang B, rattib al-hurufa. Ya, urutkan huruf-hurufnya, tsummasil bainaha litusbiha kalimatan. Kemudian sambungkan di antara huruf-huruf tersebut untuk menjadi sebuah kalimat. Contoh ada to, ba, ya, jadinya kata tobibun, dokter. Ada mim, ha, nun, da, sin. Jadinya apa? Muhandisun. Terus kalian urutkan huruf-hurufnya sampai menjadi satu kalimat. Nah, kalau ini rattibil kalimati litusbiha jumlah. Ya, urutkan kalimat-kalimatnya agar menjadi sebuah kata. Ya, jumlah itu kata. Ya, misalkan ini muwadzafatun hiya hadhihi khalilatun. Ya, kalau diurutkan gimana? Hadhihi khalilatun hiya muwadzafun. Gitu. Lanjut terus. Nah, seperti itulah pembelajaran kita di mata pelajaran yang kedua ini, ad-darsus tsani, yang berkaitan dengan al-mihnatu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajarnya, jangan putus asa, jangan menyerah. Kalau kalian rajin, kalau kalian sering-sering mengulang pembelajaran kalian tentunya pasti akan bisa menghadapi pelajaran-pelajaran yang sulit. Tinggal kalian tonton saja video-video yang sudah saya share, dan jangan lupa untuk di-share lagi ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Ya, kalian bisa like, share, ataupun komen, ataupun subscribe channel ini. Jangan lupa ya untuk memberikan dukungan, ya, agar lebih semangat lagi dalam belajarnya. Cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.